Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu. Apa kabar anak-anak? Sudah siapkah kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita awali dengan berdoa. Dan jangan lupa untuk selalu meminta dampingan orang tua. Ucapkan tolong ketika kalian meminta bantuan, dan ucapkan terima kasih ketika kalian sudah mendapatkan pertolongan. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia pada pembelajaran kedua. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Benny dan teman-temannya belajar di dalam kelas. Seisi kelas sedang mendengarkan dongeng. Edo sedang membacakan dongeng di depan kelas. Dongeng itu berjudul Kisah Semut dan Merpati. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Tahukah kamu, pada zaman dahulu burung merpati bertugas sebagai pengantar pesan? Kisah Semut dan Merpati. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba. Burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya, ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ngibaskan ranting. Akhirnya, sang burung pun terbang menyelamatkan diri. Nah, adik-adik, dari dongeng tersebut dapat kita ketahui bahwa tokoh dari dalam dongeng adalah semut dan merpati. Bagaimana sifat masing-masing dari tokoh tersebut? Untuk merpati, dia bersifat baik dan suka menolong. Kemudian, semut juga bersifat baik. Dia juga membalas kebaikan dari burung merpati tersebut. Selanjutnya, pelajaran apa yang kamu dapatkan dari dongeng Kisah Semut dan Merpati? Kira-kira apa nih adik-adik yang menjadi pelajaran dari dongeng tersebut? Ya, kita harus tolong-menolong. Kita harus membalas kebaikan dengan kebaikan juga. Dari paragraf berapa kamu menemukan pelajaran dari dongeng Kisah Semut dan Merpati? Nah, adik-adik, kira-kira dari paragraf berapa? Kalau Bu Guru, dari paragraf ketiga dan keempat ya. Mengapa dari paragraf ketiga dan keempat? Karena pada paragraf ketiga, burung merpatinya memetikkan daun untuk menolong semut. Kemudian, pada paragraf keempatnya, si semut membalas kebaikan burung merpati dengan cara menggigit kaki dari sang pemburu. Benny memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Benny membuatkan kandang ayam. Setiap hari, Benny memberikan makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur. Benny bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Ayah juga menyukai binatang.
Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa bicara. Ayah juga orang yang lucu. Ia mengajari burung beo kata-kata lucu. Ayah dan Benny sering tertawa mendengarnya. Kadang-kadang Benny suka menggoda burung beo ayah. Setiap manusia memiliki sifat masing-masing. Dalam keluarga, ada yang memiliki sifat sama, ada juga yang berbeda. Dari cerita di atas, kita tahu bahwa sifat Benny rajin dan menyukai binatang. Selanjutnya, tulislah 2 sifat ayah Benny yang kamu temukan pada teks bacaan. Nah, adik-adik, bagaimana sifat dari ayah Benny? Yang pasti, tadi apa? Ayah Benny itu penyuka binatang, lalu orangnya lucu dan suka bercanda. Kemudian apa lagi? Ayah Benny sayang kepada Benny. Buktinya apa? Buktinya Benny dibantu membuatkan kandang ayam. Selanjutnya, tulislah 2 sifat Benny yang kamu temukan pada teks bacaan. Lalu adik-adik, bagaimana sifat dari Benny? Benny juga orang yang sayang kepada binatang. Buktinya, dia mau merawat ayamnya, lalu dia juga sayang kepada ayahnya. Itulah tadi sifat ayah dan sifat Benny. Itulah materi pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak dapat memahaminya. Semangat belajar dari rumah, jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.